Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Matematika 2A masuk di bab 10 tentang irisan kerucut dan koordinat polar. Namun untuk yang dibahas secara runtut nanti, kita baru akan membahas dua topik ini. Untuk topik koordinat polar akan dibahas di bab 13 nanti tentang integral lipat gitu. Jadi nantinya koordinat polar akan dimanfaatkan untuk menghitung integral lipat dalam koordinat polar nantinya. Oke, jadi di bab 10 ini kita akan membahas dua topik ya. Yang pertama tentang irisan kerucut itu sendiri, ada 3 jenis, yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Kemudian representasi parametrik dari kurva di bidang. Baik, kita mulai dari bagian pertama tentang irisan kerucut, parabola, elips, dan hiperbola. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada bagian ini yang sesuai silabus nantinya yang diperlukan hanya nantinya persamaan parabola, elips, dan hiperbola dalam X dan Y gitu. Adapun pendekatan konsep awal tentang garis direktris, titik fokus, di situ tidak ada, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada di ujian, mungkin nanti akan saya sampaikan, kalaupun memang masuk sebagai bahan ujian. Ya, materi tentang titik fokus dan garis direktris telah dibahas pada pertemuan kemarin. Nanti akan saya siapkan rekamannya bagi yang tidak hadir jika ingin melihatnya. Ya, jadi di sini kita akan langsung masuk di persamaannya nantinya. Oke, kenapa tiga bentuk itu disebut irisan kerucut ya? Kalau dari nama asalnya, dia bisa diperoleh dari perpotongan bidang dengan kerucut ini. Jadi kalau kita punya kerucut ditumpuk seperti ini eh, kerucutnya tak hingga ya ukurannya ya. Jadi di sini
Anda bayangkan ini ukurannya membesar terus tanpa batas ke atas dan ke bawah. Nah, kalau kita potong dengan bidang yang cukup datar gitu ya, yang terbentuk adalah elips. Kalau cukup tegak ya, sangat tegak, si bidang itu akan memotong di dua kerucut. Nah, akan terbentuk dua kurva seperti ini. Nah, ini kasus saat terbentuknya hiperbola. Kalau cukup datar, nah ini terbatas ya, si kurvanya berbentuk tertutup seperti ini. Ini menghasilkan elips. Nah, ini kasus limitnya itu, kasus khususnya adalah kalau bidangnya itu sejajar dengan garis pelukisnya kerucut. Ya, jadi kemiringannya sama dengan arah si garis ini, gitu. Garis miringnya si apa namanya permukaan kerucut itu. Nah, di posisi ini si bidang karena ini sejajar, dia tidak akan memotong kerucut yang di atas. Dan kerucut yang di bawah akan terpotong tak berhingga panjangnya nanti. Ini semakin ke bawah karena sejajar kan, karena sejajar dengan garis yang ini gitu. Nah, kalau ini dilanjutkan ya semakin lama semakin melebar. Nah, inilah yang disebut parabola. Nah, ini yang dibahas kemarin bisa diperoleh dari titik fokus dan garis direktris. Nah, kita akan membahas persamaannya saja. Untuk parabola ya, persamaannya dalam bentuk baku berbentuk seperti ini. Y sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat. Ya, parabola itu seperti ya fungsi parabola yang kita tahu fungsi kuadrat kan. Nah, bentuk bakunya seperti ini ya, variasinya bisa mengalami pergeseran atau dilatasi gitu, bisa pemanfaatan atau perenggangan. Untuk Y sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat, apa yang bisa kita lihat grafiknya seperti apa? Y sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat. Tes, suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Ya. Kalau ini grafiknya seperti apa? Y sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat. Katakanlah A-nya positif di sini. Ya, meskipun negatif juga nggak masalah. Misalnya Y sama dengan X kuadrat per 4 gitu misalnya. Apa yang bisa Anda katakan tentang grafik dari fungsi ini? Grafik dari persamaan ini. Gimana? Seperti huruf U. Ya, seperti huruf U ya, terbuka ke atas. Maka ada puncaknya juga. Puncaknya ada di mana? Puncaknya di titik asal ya, 0,0 ya. Jadi ini bentuk persamaan bakunya ya yang standar. Ini titik asal. Kemudian apa yang bisa kita lihat? Saat Y-nya 1, berapa X-nya? Plus minus 2. Plus minus? Ya, plus minus 2 kalau Y X kuadrat per 4. Secara umum kalau Y-nya X kuadrat per A kuadrat, berapa di sini? Sama minus.
A dan minus A ya, plus minus A ya. Nah, jadi ini persamaan bakunya ya kita bisa menentukan variasinya ya. Variasi yang ada dari sini Y sama dengan X kuadrat per A kuadrat. Variasi yang lain adalah Y sama dengan negatif. Ini. Kemudian kalau ditukar ya, X sama dengan Y kuadrat per A kuadrat. Nah, ini variasinya. Kalau yang kedua gimana? Kalau ini? Terbuka ke bawah. Ya, terbukanya ke bawah ya. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau X sama dengan Y kuadrat per A kuadrat. Ke kanan. Ini terbukanya ke kanan ya. Y sama dengan X sama dengan negatif Y kuadrat per A kuadrat. Kalau yang ini terbuka ke kiri ya. Ya. Yang ini tadi ke bawah. Oke. Kemudian ya, ini beberapa contoh sketsalah persamaan parabola berikut. Nah, ini yang pertama seperti apa? Terbuka ke atas, Pak. Ke atas ya. Puncaknya di mana? Di bawah. Ya. Puncaknya di titik 0,0 ya. Ya, tinggal di presisi lagi tadi. Kalau di sini berarti saat Y-nya 1, X-nya berapa? 3. 3 ya. 3 ini negatif 3. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Parabolanya seperti apa? Terbuka ke bawah. Ke bawah. Terbuka ke bawah. Puncaknya di mana? Kalau ini tadi puncaknya di 0,0 ya. 0,1. 0,1. Dari mana 0,1? Puncaknya minus X kuadrat per 25 terus tambah 1. Oke. Tadi terbuka ke bawah. X kuadrat per 25 ya tambah Y sama dengan 1. Jadi kalau ini kita nyatakan ulang ya. Kita punya Y dikurang 1 sama dengan X kuadrat dibagi 25. Berarti ya kita tahu X kuadrat per 25. Bagaimana nilai dari ruas kanan? Nilai dari X kuadrat per 25 gimana? Selalu positif gitu ya. Nah, jadi bilangan positif itu adalah Y dikurang 1. Berarti Y yang paling kecil berapa? Ini salah ya. Y dikurang 1-nya harusnya negatif ya. Nah, berarti ini selalu negatif. Berarti paling besarnya 0. Berarti Y-1 paling besarnya 0, Y sendiri paling besarnya 1 gitu ya. Itu terjadi saat X-nya sama dengan 0. Maka di sini puncaknya, nah,
Ini saat 0, ini saat 0. Y-1 sama dengan 0, jadi puncaknya 0,1. Nah, puncaknya di sini 0,1. Nah, ya tinggal menyesuaikan nanti ini di sini berapa gitu. Tinggal dicocokkan saja. Berarti saat apa? Saat Y-nya 0. Nah, X-nya bisa diperoleh. Yang ketiga, X sama dengan Y dikurang 5 kuadrat per 16. Ini terbuka ke kanan ya, Pak? Ke kanan, betul. Jadi informasi yang cukup untuk menggambar ya terbukanya kemana, puncaknya di mana, gitu ya. Puncaknya di mana? Kita sudah tahu grafiknya akan gini, 0,5. Dari mana 0,5? Karena X-nya paling minimum 0, habis negatif. Ya, X. Karena di sini selalu positif ya, berarti X-nya positif, atau paling kecilnya 0 ya. Itu terjadi saat ini 0. Ini 0 saat Y-nya sama dengan 5 ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya kurang lebih seperti ini. Ya, 16 di sini itu mempengaruhi si besar kecilnya, si lebar dari membukanya ini sebenarnya. Seperti ini tadi, 9 ini mempengaruhi lebarnya. 3 gitu. Di sini mempengaruhi lebarnya. X kuadrat per 25 di sini. Oke, sekarang ya yang terakhir gimana? Dia akan terbuka kemana? Kiri, Pak. Dia terbuka ke kiri ya. Puncaknya berapa? Oke, dia terbuka ke kiri. Bagaimana dengan puncaknya? Setelah koma min 1. Setengah, koma, min 1. Ya. Dari mana kita dapatkan setengah, koma, min 1? Nah, dipindah ruas terus yang dibuat Y plus 1 kuadrat per 4-nya 0. Nah, saat ini sama dengan 0 ya. Kita akan dapat X-nya min setengah. Jadi ini, titik ini koordinatnya adalah setengah, koma, min 1. Nah, setengah, koma, min 1 ya. Ya, untuk mengeceknya ya sekarang kalkulator grafik itu mudah ya mengaksesnya. Y ditambah 1 kuadrat per 4 sama dengan 2 dikurang 4X. Sebentar, mana tadi? Oh ini. Nah, grafiknya seperti ini dan kita lihat titik puncaknya. Nah, ya. Setengah, koma, min 1. Oke. Ya, ada masalah untuk di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Secara umum, Anda bisa menggunakan bentuk yang sederhana gitu, kayak
Seperti lingkaran kan kita bisa nyatakan sebagai X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat untuk memudahkan menggambar grafiknya, gitu kan. Di sini juga kita bisa memudahkan hal tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk X dikurang A sama dengan Y dikurang B kuadrat per, ya misalnya K kuadrat. Ini terbuka kemana? Ke kanan. Ke kanan, puncaknya Di B. A, A, B gitu ya. Ini terbuka ke kanan, puncak A, B gitu. Ya, variasinya bisa kita lihat lagi, misalnya Y dikurang B. Kalau seperti ini, Ke atas. dia terbuka ke atas ya. Puncaknya A, B gitu. Begitu pula kalau ada bentuk negatif ya. Kalau di sini negatif ya, negatifnya pengaruh di mana? Ke arah terbukanya ya. Kalau ini kita beri negatif di salah satu sisinya, yang berubah apa? terbuka ke kiri. Terbukanya ke kiri gitu ya. Jadi ini sama-sama yang puncaknya di A, B, cuman yang di sini terbuka ke kiri ya. Jadi berarti satu lagi variasinya ya, kalau Anda bisa bentuk seperti ini ya, menggambarnya menjadi lebih mudah ya. Ini diberikan negatif. Yang berubah apa? Terbuka ke bawah sekarang. Oke, ini sifat yang terkait titik fokus. Nah, selanjutnya persamaan hiperbola. Elips dan hiperbola itu memiliki persamaan yang hampir sama ya, bedanya di sini. Nah, untuk elips dan hiperbola, persamaan bakunya seperti ini. X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk elips. Untuk hiperbola, X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan bakunya, ada variasinya adalah untuk hiperbola ini kalau negatifnya di satunya, di X-nya. Nah, jadi kalau kita bisa nyatakan dalam persamaan baku gitu ya, persamaan umum nantinya kita bisa menggambarkan lebih mudah. Nah, variasi pergeseran dari ini apa? Variasi pergeserannya ya, kalau kita punya X dikurang P, Y dikurang Q, dibagi A kuadrat, dibagi B kuadrat sama dengan 1.
Apa yang terjadi dari bentuk baku ini ke sini? Seperti lingkaran sebenarnya. Apa yang terjadi pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 menjadi Beratnya X3. Apa yang terjadi dengan lingkaran ini dibandingkan lingkaran awal? Pusatnya berganti, Pak. Ya. Ganti sumbu. Karena pusatnya berganti, berarti keseluruhan lingkarannya juga tergeser gitu kan. Bergesernya kemana? Besarnya 3,5. Yang asalnya pusatnya 0,0 menjadi 3,-2. 3,-2 ya. Atau kalau kita sebut geser berarti bergeser ke kemana? Kanan bawah. Ke kanan 3, ke bawah 2 gitu. Nah, yang terjadi di sini juga seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya persamaan dalam X dan Y, kemudian X-nya diganti X min P, Y-nya diganti Y dikurang Q, maka keseluruhan grafik dari persamaan tersebut itu bergeser sejauh apa? P dan Q. Ya, P dan Q. Ya, P-nya ke kanan, sejauh Q ke Atas. atas ya. Jadi ini bergeser sejauh P ke kanan, bergeser sejauh Q ke atas. Gitu. Jadi kunci untuk elips dan hiperbola sebenarnya dari sini saja gitu ya. Ini elips seperti ini variasinya bergeser. Kalau kita bisa nyatakan bentuk seperti ini ya, nanti sama saja kita gambar ini kemudian digeser sejauh horizontalnya P, vertikalnya sejauh Q. Nah, grafiknya seperti apa si persamaan baku ini? Kita akan gambarkan X kuadrat dibagi A kuadrat. Ini sama dengan 1. Ya, seperti menggambar garis, persamaan garis, ya kita bisa mulai dari kalau di sumbunya 0 seperti apa gitu ya. Kalau X-nya 0 gimana? Y-nya B sama min B. Ya, Y-nya B sama min B ya. Jadi ada B, ada min B. Bagaimana kalau Y-nya yang 0? A sama min. A sama A. X-nya A dan negatif A. Jadi A dan B di sini bisa berbeda gitu ya. Min A dan A. Ini katakanlah A-nya lebih besar dari B. Nah, jadi kita sudah punya 4 titik yang dilalui. Selanjutnya gimana? Karena ini bentuknya elips ya. Kita buat saja elips. Di sini. Ya. Kita ambil contoh misalnya X kuadrat misalnya per 4 ditambah Y kuadrat per 9. Nah, ini adalah grafik untuk ya, ini 2, 4 ya.
Saya ganti 16. Biar terlihat ya. Nah, ya, kita bisa lihat di sini terbentuk elips, ke kanan kirinya 2, ke atas bawahnya 4 ya. Ini contohnya. Oke, jadi kalau nanti bentuknya X dikurang sesuatu kuadrat per A kuadrat, Y dikurang sesuatu kuadrat per 16, ya si elips ini digeser sejauh, ke kanannya berapa, ke atasnya berapa. Dalam kasus khusus, bagaimana jika A-nya sama dengan B? Jadi lingkar. Jadi lingkaran ya. Kalau A-nya sama dengan B, ini sama saja persamaannya X kuadrat sama Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi lingkaran itu adalah kasus khusus dari elips gitu. Saat A dan B-nya sama. Nah, bagaimana untuk hiperbola? X kuadrat dibagi A kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk persamaan hiperbola. X kuadrat Nah, bisa nggak kita terapkan cara yang sama seperti yang tadi? Kalau X-nya 0 gimana? Kalau X-nya 0? Nggak bisa ya, soalnya itu Nggak bisa. Betul ya. Jadi saat X-nya 0 ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ini kalau X-nya 0 ini adalah negatif kuadrat sama dengan 1. Tidak ada bilangan kuadrat yang hasilnya 1 ya. Karena kita menggambarnya di bidang koordinat kartesius ya. Jadi gimana? Berarti di X sama dengan 0 itu tidak ada bagian dari kurvanya. Berarti gimana? Yang bisa kita buat 0 yang sini ya. Kalau Y-nya 0 gimana? X-nya plus minus A. Nah, X-nya plus minus A gitu. Jadi ternyata X plus minus A di sini juga tetap ada ya di hiperbola. Negatif A dan A. Dan lebih jauh lagi saat kita mencoba X-nya sama dengan 0 nggak bisa gitu. Ada batas minimal untuk X ya. Ternyata X-nya itu paling kecil A mutlaknya gitu ya. Jadi X yang bisa memenuhi adalah kalau X kuadrat dikurang A kuadrat ini sama lebih dari sama dengan 1 gitu. Jadi X-nya A ke atas atau negatif A ke bawah gitu. Secara kasarnya grafik hiperbolanya nanti seperti ini. Nah, tapi nanti ukuran ke lengkungannya seperti apa? Nah, cara menggambarnya itu, nah ada hubungannya dengan B di sini. Nah, B-nya untuk apa di sini? Kita tentukan Y sama dengan plus minus B. B dan negatif B. Nah, kemudian kita bentuk persegi panjang di sini. Nah, ini untuk menggambar secara akurat ya. Setelah itu, kita buat diagonal dari garis yang melewati diagonal dari persegi panjang ini. Kedua diagonalnya. Nah, jadi garis ini tuh garis bantuan gitu. Nah, tadi grafiknya kan lewat sini. Nah, garis bantuan ini akan menjadi asimptotnya.
Asimtot miring ini. Kenapa bisa menjadi asimtot miring? Ada yang tahu? Nah, saat X-nya besar, nah, apa yang terjadi dengan Y? Atau saat Y-nya besar, apa yang terjadi dengan X? Harus ikut besar nggak? Nah, ikut besar. Dan besarnya, kalau kita lihat, kalau kita nyatakan Y sama dengan apa dari sini? Atau Y per X ya. Dari persamaan ini, kalau kita bagi dengan X kuadrat, apa yang terjadi? Seper A kuadrat dikurang Y kuadrat per X kuadrat B kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat. Oke, jadi saat X-nya membesar, apa yang terjadi di sini? Kalau X-nya menuju tak hingga, ruas kanannya akan menuju 0. Jadi grafiknya akan menuju bentuk ini. Nah, kalau ini kita sederhanakan, jadi apa? Y kuadrat dibagi B kuadrat X kuadrat, ini akan, nah untuk X yang besar, ini akan menuju, nah atau gini, ini akan menuju seper A kuadrat gitu. Karena ini menuju 0 gitu. Untuk X yang besar. Saat X menuju plus minus sehingga ya. Jadi kita lihat ini menuju seper A kuadrat. Nah kita bisa menyatakan bahwa Y per X-nya akan menuju pembagiannya gitu. Y kuadrat ya akan mendekat ke ini seper A kuadrat, betul ya? B kuadrat A kuadrat X kuadrat gitu. Jadi Y-nya sama dengan plus minus B per AX. Nah ini menjadi asimtotnya gitu. Ya, sebenarnya bisa juga dicek dengan asimtot secara langsung ya. Jadi ya mungkin ini secara intuitif gitu ya. Kalau dibagi X seperti ini. Kita coba lebih formal. Berarti kalau ini Y kuadrat per B kuadratnya sama dengan apa? Ini sama dengan X kuadrat dibagi A kuadrat dikurang 1. Maka Y per B ya, sama dengan plus minus akar atau Y sama dengan plus minus B akar. Nah, sekarang yang dicek adalah apakah betul garis ini. Nah, ini kan garis Y sama dengan A per BX tadi. B per AX gitu. Ke atas B, ke samping A gitu. Jadi yang dilihat adalah betul tidak limit X menuju tak hingga dari B X kuadrat per A kuadrat. Nah, ini dibandingkan dengan B per AX. Untuk mengecek asimtot miring kan,
kita kurangi garis miringnya kan. Nah, ini dugaan kita tadi. Nah, ternyata betul gitu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Sebagai contoh yang sederhana kita ambillah A dan B-nya 1. Berarti apa? X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita bandingkan dengan, kita buat persegi panjangnya, berarti saat X-nya plus minus 1, berarti saat X kuadratnya sama dengan 1, saat Y kuadratnya sama dengan 1, Y-nya plus minus 1, kemudian si persamaannya tadi, saat X-nya sama dengan plus minus Y. Jadi itu terjadi saat X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi dua yang tengah ini memberikan bentuk persegi panjangnya nanti, dan yang terakhir ini memberikan dua garis silang gitu nanti. Jadi ini bentuk limitnya. Kita akan lihat grafiknya. Nah, seperti ini. Jadi yang persegi, nah ini perseginya tadi ya. Perseginya 1-1, kemudian kita gambar diagonal dari perseginya, diperpanjang. Nah, ini terbuka ke kanan dan ke kiri. Jadi si grafiknya itu yang mana? Si grafiknya adalah yang ya ke kanan dan ke kiri ini grafik hiperbolanya. Nah, bagaimana dengan variasinya? Kalau Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, seperti apa? Atas bawah, Pak. Nah, ini menjadi atas bawah ya. Kita coba ini kita copy, kita tukar Y-nya. Kalau ini menjadi grafiknya yang atas bawah. Nah, seperti ini. Ya, grafiknya yang ini. Oke. Ya, ini saya hapus saja. Nah, supaya sesuai dengan yang tadi. Garis bantuannya saja tadi. Nah, ya. Kita coba yang lain. Misalnya kanan kirinya kita ambil. Ya. Ya, mau coba berapa? Misalnya X kuadrat per 16 misalnya. Tambah, dikurang Y kuadrat per 1 gitu misalnya. Atau Y kuadrat sendiri. Berarti persegi panjangnya gimana? Jadi nanti gambarnya ya, ke kiri kanannya berapa? 4 sama min 4. 4 dan min 4 ya. Kemudian atas bawahnya 1 ya. Mohon maaf, itu tidak kebalik ya? Iya, min 4 sama 4 ya. Oh ya, kebalik tulisannya ya. Nah, seperti ini. Ini silang gitu. Nah, grafiknya akan seperti ini. Kita bandingkan dengan
X kuadrat. Jadi kalau sama dengan 0 itu berupa limitnya sebenarnya. Ya, kalau kita punya X kuadrat sama dengan Y kuadrat, ini solusinya kan apa? Apa arti X kuadrat per 16 sama dengan Y kuadrat? Berarti Y-nya gimana? Plus minus X per 4. Plus minus X per 4. Jadi ada dua grafik. Ada Y sama dengan X per 4, ada Y sama dengan negatif X per 4. Nah, itu yang diberikan oleh si diagonal yang diperpanjang ini. Gitu. Jadi si dua sepasang garis lurus yang berpotongan itu akan menjadi si asimtot miring dari grafiknya. Gitu. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini. Ya. Nah, ini perseginya tidak saya gambar ya. Saya yang menggambar miringnya. Nah, ini grafik hiperbolanya. Oke. Ini di 4,0 min 4,0 ke sana. Ya, jadi seperti itu persamaan baku untuk parabola, elips, dan hiperbola. Berikut cara menggambar sketsa grafiknya. Nah, ini terkait sifat tentang titik fokusnya. Jadi ada sifat panjang tali konstan untuk elips dan hiperbola. Untuk elips, yang konstan itu adalah jumlahnya. Nah, ini terkait fokusnya ya. Jadi kalau parabola, nah, parabola kan satu ya. Kalau parabola itu hanya satu dan panjangnya tidak terbatas ya. Titik fokusnya itu akan ada di dalam parabolanya itu. Sementara elips dan hiperbola itu titik fokusnya itu sepasang. Kalau elips itu ada dua di dalam seperti ini. Kalau hiperbola bentuknya seperti ini. Nah, fokusnya itu di sini. Nah, jadi secara bentuk si kurva dan titik fokusnya seperti ini. Nah, sifat panjang tali konstan itu kalau di elips, dimanapun titik yang kita pilih, panjang ini ditambah panjang ini itu selalu sama. Makanya salah satu cara menggambar elips gitu ya, secara langsung gitu ya. Kalau menggambar lingkaran kan Anda menggunakan jangka gitu. Anda bisa menggunakan elips itu dengan sebuah tali. Ini ikatkan atau diikatkan di paku misalnya di dua titik. Kalau ini diikatkan tali, artinya panjang talinya kan tetap. Anda bisa menggambar elips ini, tinggal mengikuti saja si pensil Anda gitu, mengikuti si benangnya. Anda pernah menggambar elips seperti ini? Enggak, Pak. Kalau dipaku kertasnya bolong, Pak. Ya, mungkin ya bisa yang lain, misalnya di jarum atau apa seperti jangka gitu. Jadi diikatkan sebuah benang gitu. Nah, kalau saya dulu pas SD gitu pernah didemonstrasikan menggambar elips seperti ini. Ya memang bukan materi tentang elips gitu, tapi tentang tata surya. Kalau Anda ingat mungkin tata surya itu salah satu sifatnya itu bumi mengelilingi matahari dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya gitu. Nah, jadi elips ini adalah orbit dari buminya, orbit dari planetnya. Nah, matahari ini ada di salah satu ini gitu. Nah, menggambarnya dulu seperti ini di papan tulis di depan gitu, didemonstrasikan. Paku, terus ini benang.
Nah, kaponnya tinggal mengikuti benang ini, nah, akan terbentuk elips. Untuk hiperbola, yang konstan itu adalah selisih dari panjang gitu. Jadi kalau ini sembarang kita pilih titik, nah yang panjang dikurangi yang pendek, nah ini akan sama di setiap titik, konstan. Dan konstannya sebesar 2A di sini. A-nya, nah ini suatu konstanta yang berhubungan dengan nilai ekstensivitas. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana menggambar? Nah, kita sudah tadi ya, menggambar elips dan hiperbola. Ini beberapa contoh. Berarti yang pertama gimana? Elips ini ya. Kanan kirinya berapa? Min 3. Min 3 dan 3. Atas bawahnya? 4 min 4. 4 min 4 ya. Ya. Berupa elips. Yang ini hiperbola ya. Kanan kirinya berapa? 5 min 5. 5. Min 5 dan 5. Atas bawahnya? 2 dan min 2 ya. Kita bentuk persegi panjang di sini. Kita buat garis ya, bantuan untuk asimptotnya. Terbukanya atas bawah atau kiri kanan? Kiri kanan ya. Nah, jadi ini seperti ini. Yang ketiga bagaimana? Pusatnya sama di min 1 sama di plus 5 bukan Pak? Pusatnya di min 1 dan Plus 5. plus 5 ya. Jadi sama saja kita menggambar elips yang ukuran kiri kanannya berapa dan atas bawahnya berapa. Kiri kanan dan atas bawahnya tetap ini ya. Berarti kiri kanannya berapa? 2 dengan min 3. Min 3 dengan 3. Atas bawahnya? 4 min 4. 4 dan min 4. Nah, ini elipsnya. Nah, ini kalau elips yang di sini X kuadrat dan Y kuadrat gitu. Tapi karena ada bentuk ini, pusatnya jadi bergeser kemana? Ke kiri 1, ke atas. Ke kiri 1, ke atas 5. Berarti ini menjadi titik apa? Min 1,5 ya. Berarti di sini titik berapa? Min 4. Min kanan 2. Ke kiri 3. Jadi min 4,5. Yang ini menjadi titik berapa? 2,5. 2,5 ya. Yang ini jadi titik berapa? Min 1,9. Min 1,9 ya. Yang ini? Min 1,1. Min 1,1 ya. Oke, jadi grafiknya seperti ini. Berarti kalau kita gambar sumbu itunya, sumbu koordinatnya ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, menggeser apa namanya? Menggeser objek itu kan sama saja dengan menggeser sumbu kan?
Kalau sumbu koordinatnya digeser ya, sama saja kita geser objeknya ke arah yang berlawanan gitu kan. Oke, di sini contoh hiperbola yang digeser tidak saya tuliskan, mungkin ada di soal tutorial nanti ya. Ini hiperbola yang standar juga ya. Tapi gimana? Yang ini gimana persegi panjangnya? Kiri kanannya 1, ya. Atas bawahnya 2, ya. Terbukanya gimana? Atas bawah. Atas bawah ya. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Oke, jadi seperti itulah persamaan dari irisan kerucut. Ada parabola, elips, dan hiperbola. Persamaan bakunya kita bisa sketsakan untuk elips, parabola, dan hiperbola ya. Untuk parabola kita perlu mengetahui koordinat titik puncak. Cukup 1 titik puncak ya. Kemudian tahu arah terbukanya. Dengan bantuan 1 titik lagi kita bisa menggambarkan secara utuh ya. Karena dia punya simetri lipat gitu ya. Simetri terhadap sumbu ini kan. Untuk elips ya bentuknya elips seperti lonjong seperti itu ya. Dari titik pusat, nah kita cukup tahu diameter mendatar dan diameter tegaknya seperti apa. Nah untuk hiperbola, kita perlu titik puncaknya ada 2, kemudian garis asimptotnya untuk menggambarkannya. Ya. Ini titik puncaknya kan. Titik puncak untuk hiperbola kan ada 2 di sini. Kemudian untuk menggambarkan, ya kita perlu garis asimptotnya. Garis asimptot ini tidak lain diperoleh saat persamaan itu ruas kanannya kita ganti dengan 0. Jadi kalau ini ruas kanannya 0, kita akan dapat Y sama dengan plus minus 2/5X gitu. Jadi garis asimptotnya Y sama dengan 2/5X, Y sama dengan min 2/5X. Oke, yang satu Anda coba sendiri ya, yang belum dicontohkan di sini, yaitu saat hiperbola itu digeser. Jadi bentuknya X min sesuatu kuadrat per A kuadrat dikurang Y min sesuatu kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita mendapatkan bentuk umum dari irisan kerucut. Kalau Anda sadari, kita punya bentuk umum. Bentuk umum yang kita bahas di sini, ya, secara ternyata bentuknya seperti ini. Ya, sama dengan E atau ditambah E sama dengan 0. Dengan A dan B tidak keduanya 0. Kenapa? Kalau keduanya 0 gimana? Jadi persamaan garis. Jadi persamaan garis ya, bukan irisan kerucut. Ya. Secara umum bentuknya ini, dan Anda akan kalau ditata ulang, dia bisa menjadi salah satu dari bentuk itu gitu. Bagaimana mencirikannya? Kapan terjadi elips atau parabola? Kapan? Kapan persamaan di sini menjadi parabola? A atau B-nya 0. A atau B-nya 0. Kalau elips?
A-nya tandanya sama kayak B. Gimana? A-nya hubungan. Nah, ini ternyata ditentukan oleh A dan B kan? Bagaimana dengan hiperbola? Kapan terjadi elips? Kalau tanda A sama B-nya sama. Kalau tanda A dan B-nya sama ya. A dan B bertanda sama. Berarti yang ini sisanya ya. Berbeda tanda. Nah, ini bisa dinyatakan secara matematis. Kalau salah satunya bernilai 0, berarti saat A dikali B gimana? 0. Kalau bertanda sama, berarti A dikali B gimana? Lebih dari 0. Positif ya. Ini negatif ya. Jadi dengan ini, persamaan apapun Anda bisa langsung mendeteksi apakah ini parabola, apakah elips atau hiperbola gitu. Misalkan kita punya persamaan 4x kuadrat ditambah 2y kuadrat min 10x ditambah 15y ditambah 100 gitu. Nah, ini persamaan apa? Elips. Elips gitu. Bagaimana menentukan elipsnya? Mungkin ini saya ganti 16 saja biar mudah. Ya, kita lihat ya. 4x kuadratnya kita kurangi dengan 10x. 2y kuadrat tambah 16y. Nah, bagaimana menentukan elipsnya? Ya, ini kita tambah sesuatu sehingga apa? Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Nah, ini perlu ditambah berapa? 25. 25. Nah, 25. Kalau di sini ada 4 berarti 25 atau 25 per 4? Atau 25 per 16? Nah, ini x kuadrat dikurang berapa? 5 per 2 ya. Ya. Berarti ditambah berapa? 25 per 16. 25 per 16. Tapi di dalam kurung ya. Kalau ini kita keluarkan, ditambah berapa? Ini ditambah 16. Nah, konsekuensinya gimana? Dikurang berapa? 32, 6, 25 per 4. 25 per 4 ya. Ditambah, dikurang lagi. 32 ya. Ternyata negatif ya. Ini berarti kurang bagus. Misalnya 10 saja. Biar bisa kita dapatkan. Atau yang bisa dibagi 4. 12 misalnya. Nah. 12. Oh enggak, ini bukan di... Saya salah ya. Dikurang, Pak. Dikurang tadi ya, bukan dikali ya. Oke, biarkan saja seperti ini. Jadi yang kita punya apa? Ini 4 dikali apa? X 5 per 4 kuadrat. 5 per 4 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 22 ditambah 25 per 4 gitu ya.
Nah, bagaimana menjadikannya persamaan elips? Ya tinggal dibagi 22 ditambah 25/4. Berapa sih ini? 113/4. 113/4 gitu. Oke, mungkin angkanya memang tidak bagus. Tidak apa-apa. Jadi X min 5/4 kuadrat per apa? Ini dipindah ke sana, dibagi dengan 113/4. Nah, 1/4 ya di sini ya. Y plus 4 kuadrat per yang di sini 113/4 setengah. Nah, berarti ke kiri kanannya akar ini, ke atas bawahnya akar ini gitu. Ini kan akar dari ini kuadrat gitu kan. Kuadrat dari akarnya ini gitu. Elips ya. Pusatnya di mana? 5/4, min 4 gitu ya. Nah, ini memang nggak bagus ya. Memang di ngarang tadi ya. Oke, jadi seperti itu. Pasti ini kan kuadrat dari sesuatu kan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi secara umum irisan kerucut yang kita pelajari nanti ya bentuk umumnya nanti seperti ini gitu kalau kita jabarkan. Kalau persamaan lingkaran bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya saat A dan B-nya bernilai sama kan? Jadi lingkaran itu elips yang khusus tadi kan, tidak hanya bertanda sama tapi bernilai sama. Bentuk umum lingkaran adalah karena bertanda sama dibagi saja dengan A gitu. Bisa ditulis sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya bentuk irisan kerucut. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Ada pertanyaan, ada komentar sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke subbab 10.4 tentang representasi parametrik kurva di bidang. Jadi di sini kita bagaimana menyatakan suatu kurva dalam persamaan parametrik gitu. Nah, nanti kita akan melihat salah satu contoh kurva yang saat diceritakan dengan sederhana lebih mudah dinyatakan dalam persamaan parametrik dibandingkan persamaan kartesiusnya. Nah, kemudian bagaimana menghitung sesuatu yang terkait dengan kurva itu? Misalnya turunan dan integral. Turunan itu dalam kurva itu interpretasinya apa? Turunan dari kurva. Turunan dari singgung gitu kan. Jadi kalau suatu kurva diberikan dalam bentuk parametrik nantinya, bisa nggak kita menentukan garis singgungnya di suatu titik gitu. Secara langsung misalnya, tanpa mengetahui persamaan dalam persamaan kartesiusnya seperti itu. Jadi ada ya hal yang pertama adalah bagaimana misalnya kurva di bidang itu dinyatakan secara parametrik. Bisa nggak kurva yang sudah kita ketahui persamaannya dinyatakan secara parametrik atau sebaliknya nanti. Kurva yang diberikan secara parametrik dinyatakan dalam persamaan kartesius. Nah, ini terkait parametrisasi kurva di bidang ya. Kurva di bidang XY ya, bidang dengan sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu koordinatnya dapat dinyatakan dalam persamaan parameter.
X-nya sebagai fungsi dari T, Y-nya sebagai fungsi dari T juga. T-nya berada di suatu interval. Di sini diinginkan F dan G-nya adalah fungsi yang kontinu ya. Kalau tidak kontinu, maka akan ada titik yang putus nantinya kan. Tidak jadi kurva lagi gitu kan, tidak terhubung gitu. Biasanya I itu dinyatakan sebagai atau dipilih dalam interval yang terbatas dari A sampai B. Tapi ini hanya biasanya, ya bisa juga intervalnya berupa seluruh titik di garis bilangan gitu, seluruh bilangan real. Oke, jadi pemisalan persamaan parameter ini bisa Anda bayangkan seperti kita melihat kurva itu sebagai lintasan yang ditempuh oleh gerak suatu partikel gitu. Misalnya kita punya kurva seperti ini, kita bisa bayangkan ada titik yang melintasi kurva ini. Ya, di situ ada variabel yang bekerja kan, selain di posisi ini, yaitu waktu. Maka di waktu tertentu kita bisa melacak posisinya, gitu kan. Misalnya di waktu 1 detik gitu, posisinya di sini. Komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa. Nah, kalau itu kita kumpulkan semua, ya kita mendapatkan posisi komponen X-nya sebagai fungsi dari waktu, posisi komponen Y-nya sebagai fungsi dari waktu juga. Seperti itu. Jadi di sini kurva itu jadinya dengan parametrisasi menjadi punya arah gitu ya. Menjadi punya arah. Titik saat T-nya di ujung kiri interval itu disebut titik pangkal ya. Titik awal dari sebuah kurva. Kemudian di ujung satunya kita sebut sebagai titik ujung kurva. Titik pangkal dan titik ujung. Dari pangkal sampai ke ujung. Jika titik awal itu sama dengan titik akhir, maka kurvanya kita katakan tertutup. Jadi kalau, bentuknya seperti ini, ya, titik awalnya di sini, arahnya ke sana, ternyata kembali ke sini saat di akhir, maka kita sebut kurvanya tertutup. Berarti contoh yang di atas ini adalah kurva yang tidak tertutup. Ini tidak tertutup, ini tertutup. Jika tidak ada titik yang dilalui lebih dari sekali, kecuali titik ujung dan pangkal, jadi titik ujung dan pangkal itu boleh sama, kurvanya kita katakan sederhana. Jadi dua contoh pertama ini adalah titik kurva yang sederhana. Yang atas ini sederhana tapi tidak tertutup, yang ini tertutup dan sederhana. Nah, kalau tertutup, maka kita bisa bicara nanti. Misalnya, berapa luas daerah di dalamnya, seperti itu. Karena tertutup kan. Jadi ini kurva yang sederhana. Ini kurva yang tertutup. Yang ini tadi tidak tertutup. Nah, kalau yang tidak sederhana gimana? Berarti ada titik yang dilalui lebih dari sekali. Misalnya, ada titik yang dilalui lebih dari sekali di sini. Ini kurva yang tidak tertutup dan tidak sederhana. Kalau tertutup tetapi tidak sederhana seperti apa?
ada titik yang dilalui lebih dari satu kali, tapi titik akhirnya sama. Titik akhirnya sama ya. Nah, contoh bentuknya seperti apa? Bentuk kurvanya. Infinity apa? Kalau bentuk infinity itu Pak? Nah, seperti bentuk hingga gitu ya. Ini contoh kurva yang yang tertutup tapi tidak sederhana. Karena ada titik yang dilalui lebih dari sekali. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi yang boleh dilalui satu kali itu titik ujungnya ya? Ya, titik ujung dan pangkal boleh sama. Cuman itu saja. Oke, baik Pak. Jadi kurva yang ini masih kita sebut sederhana. Yang sama hanya ujung sama dengan pangkal. Kalau bentuk infinity itu titik ujung sama titik awal di tengah itu ntar jadinya sederhana atau tidak sederhana? Tidak sederhana, Pak. Tidak, karena ada titik lain yang sama dengan titik ujung kan, tapi dia bukan titik pangkal. Oh, oke Pak, baik Pak. Ya. Jadi yang boleh sama itu hanya ujung sama dengan pangkal. Kalau ujung sama dengan bukan pangkal juga nggak boleh. Misalnya bentuknya seperti ini gitu misalnya. Ini nggak sederhana juga. Ya ini hanya istilah saja. Jadi yang dibahas biasanya yang sederhana saja. Gitu. Untuk ini pembahasannya perlu yang lebih lanjut nantinya. Jadi kita contoh-contoh di sini biasanya yang tertutup dan ya yang sederhana gitu. Bisa saja tidak tertutup. Oke, ini contoh bagaimana persamaan Kartesius, ini persamaan Kartesius ya, dinyatakan dalam persamaan parametrik. Nah, ini mudah. Kalau kita nyatakan X-nya dalam parameter T, untuk mendapatkan Y sama dengan X kuadrat, ya, kita bisa ambil Y-nya sama dengan T kuadrat. T-nya seluruh bilangan real. Maka kurva yang diperoleh dari persamaan parametrik ini akan tepat sama dengan kurva parabola. Ya, pertanyaannya adalah apakah menyatakan persamaan ini dalam persamaan parametrik hanya dengan cara ini saja? Ya, jawabannya tidak ya. Kita bisa pakai parameter lain gitu. Misalnya seperti ini. Ya, R ini artinya minta hingga sampai beta hingga ya. Ini juga parameter untuk Y sama dengan X kuadrat ya. Ini akan mendapatkan kurva yang sama juga. Bedanya apa dengan yang pertama? Arahnya mungkin, Pak. Ya, arahnya gitu. Bisa juga yang lain. Misalnya, kalau X-nya 2T, Y-nya 4T kuadrat gitu. Ini juga parametrisasi, ini juga mendapatkan kurva yang sama. Bedanya apa dengan yang pertama? Kecepatan gerak. Kecepatan geraknya gitu ya. Misalnya yang lain ya. Nah, ini juga mendapatkan hasil yang sama. Kalau ini gimana?
Apakah ini memparametrisasi kurva ini? Kira-kira gimana? Apakah ini juga bentuk parameter dari kurva parabola Y sama dengan X kuadrat? Enggak. Kenapa enggak? Karena sin T-nya cuma dari min 1 sampai 1. Nah, karena sin T-nya cuma dari min 1 sampai 1. Ini parameter hanya untuk kurva ini saja gitu. Betul, dia ada di bagian parabola, tapi hanya dari min 1 sampai 1 gitu. Begitu juga kalau kita gunakan misalnya akar T gitu. Apa yang kita dapat yang di parameter yang ini? X-nya dari 0 sampai tak hingga. Ya, ini dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Cuman separuh gitu. Tapi bagian dari ini. Oke. Ya, secara umum kalau kurva itu merupakan kurva fungsi, itu mudah kita parametrisasi secara sederhana. Salah satunya adalah dengan memparametrisasi X sebagai T ya. Kalau kurvanya berasal dari kurva fungsi Y sama dengan Fx gitu. Contohnya ini tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan sin X dikali ln X, nah ini juga fungsi kan. Fungsi Y terhadap X gitu. Ya ini juga bisa kita parametrisasi. X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan ya sin itu gitu kan. X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan sin T dan ln T ini. Jadi kalau dia kurvanya berupa fungsi, mudah kita parametrisasi. Nah, yang bermasalah, masalahnya nanti kalau kurvanya bukan kurva fungsi, bagaimana gitu. Misalnya, contohnya apa? Contoh kurva yang bukan fungsi. N konstan. Gimana? Konstanta. Konstanta. Y sama dengan 5. Bukan kurva ya, Pak. Ini kurva juga ya. Garis lurus gitu. Bisa juga. X-nya sama dengan T. Y-nya sama dengan 5. Ini tetap bisa diparameter juga gitu. Memang tidak ada T-nya ya. Untuk sembarang T, Y-nya sama dengan 5. Contoh kurva yang sangat familiar, lingkaran gitu. Apakah lingkaran itu fungsi? Bukan. Bukan ya. Ini bukan fungsi. Karena ada satu nilai X dengan lebih dari satu nilai Y. Nah, lingkaran standar dengan jari-jari satu. Nah, bagaimana memparametrisasi ini? Nah, bagaimana menentukan X dan Y-nya? Ada ide? Dipisahkan. Jadiin 2 fungsi. Dibikin dua fungsi. Kalau dibikin dua fungsi, ya kita akan dapat dua parameter. Bisa nggak? Ini kita lihat sebagai
satu parameter gitu misalnya. Ini kan secara lintasan kita bisa tempuh satu kali gitu kan. Nah, kira-kira X dan Y-nya seperti apa? Nah, contohnya kita bisa gunakan identitas trigonometri. Secara umum nggak hanya lingkaran tapi elips gitu ya. Kita bisa gunakan apa? X-nya cos T, Y-nya sama dengan sin T. Sin T. X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dia akan memenuhi persamaan di atasnya kan? Untuk menempuh satu lingkaran penuh, bahkan di sini T-nya tidak perlu keseluruhan bilangan real. Cukup T-nya dari 0 sampai 2pi saja. Apa yang digambarkan? Titik pangkalnya di mana ini? Titik awalnya. Berapa koordinat titik awalnya? 1,0 ya. Nah, ini titik awalnya. Geraknya ke sana. Tuh. Cos-nya nilainya turun, sin nilainya naik, betul tidak? Untuk 0 sampai pi per 2. Jadi di sini itu saat T-nya pi per 2. Nah, ini di sini. Ini T sama dengan 0 ada di sini. T sama dengan pi, X-nya min 1, Y-nya 0. Nah, ini titik saat T-nya pi. Ini T-nya sama dengan 3pi per 2. Nah, ada di titik ini. Kembali lagi saat T-nya 2pi ke sini. Nah, ini adalah parametrisasi untuk kurva lingkaran. Secara umum, untuk elips pun kita bisa gunakan persamaan parametrik seperti ini. X-nya sama dengan A cos T, Y-nya sama dengan B sin T, T-nya 0 sampai 2pi. Idenya dari mana? Nah, dari identitas trigonometri kan. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kalau ininya sin kuadrat, berarti ya X per A-nya adalah sin T. Ini adalah cos T. Ya, di sini X-nya yang cos, B-nya yang sin. Tentu ditukar nggak masalah gitu. Kita tetap mendapatkan persamaan parametrik. Bedanya mungkin nanti titik awal dan mungkin arahnya berbeda gitu. Persamaan hiperbola, nah bisa juga kita nyatakan dalam persamaan parametrik melalui identitas fungsi hiperbolik. Cos hiperbolik kuadrat dikurang sin hiperbolik kuadrat kan sama dengan 1. Jadi kita bisa menyatakan kurva hiperbola sebagai persamaan parametrik. Tapi di sini hanya dapat separuh ya. Kenapa? Karena cos hiperbolik itu nilainya positif. Jadi kita hanya dapat separuh saja di sini nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini izin bertanya, Pak. Saya masih Ya. kurang jelas yang tentang tadi berbeda kecepatan itu. Kenapa ya, Pak? Berbeda kecepatan, nah, yang ini ya. Iya, Pak. Kalau kita bandingkan ini dengan ini, ya kalau kita ilustrasikan sebagai gerak partikel gitu. Untuk T yang sama lebih cepat ini kan menempuh lintasannya gitu. Jadi kurva pertama dan ketiga untuk T sama dengan 0 titiknya sama.
Tapi untuk T sama dengan 1, titiknya udah berbeda kan? Kalau T-nya 1, yang kita peroleh di parameter pertama, titik 1,1. Jadi dari interval 0 sampai 1, kalau parametrisasi yang pertama kita hanya dapat segini. Tapi kalau kita gunakan parametrisasi di sini, dari interval 0,1, kita dapat bagian kurva segimana? Dari 0 sampai 4 kan? Ya, sampai 2,4 gitu kan. Ya itu saja maksudnya. Untuk T yang sama mungkin kecepatannya berbeda. Jadi kalau misalnya kita simulasikan partikel yang pertama dengan partikel yang ketiga untuk nilai T tertentu, terus kita jalankan T-nya, akan terlihat berbeda kecepatannya. Untuk satu dan 2 ini mungkin kecepatannya sama gitu kan. Tapi yang berbeda apa? Arahnya gitu. Parameter yang ini dari kiri ke kanan, yang ini dari kanan ke kiri. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi di contoh ini kita memparametrisasi dari bentuk persamaan Kartesius ke bentuk parametrik. Nah, kalau sebaliknya gimana? Nah, pada kurva-kurva tertentu yang asalnya dari persamaan parametrik dapat dinyatakan kembali ke persamaan Kartesius. Caranya dengan mengeliminasi parameter. Contohnya, diketahui persamaan parametriknya ini, kira-kira kurva dinyatakan dalam persamaan Kartesiusnya gimana? Caranya mengeliminasi di sini. Bagaimana mengeliminasi? Ya, karena di sini X-nya sama dengan T plus 2, ya kita bisa eliminasi T. Berarti T-nya bisa kita nyatakan dalam X. T-nya sama dengan X dikurang 2. Berarti Y yang di sini, T-nya bisa kita ganti dalam X. T-nya adalah X min 2. Kita jabarkan. Jadi seperti ini. Jadi persamaan parametrik ini dengan mengeliminasi T, kita dapatkan persamaan Kartesiusnya Y sama dengan ini. Nah, tapi di beberapa contoh perlu hati-hati di sini. Di sini misalnya ada keterangan T-nya sama semua bilangan real. Nah, ini nggak masalah. Ada suatu kasus saat kita nyatakan dalam Kartesius, kita perlu membatasi. Misalnya seperti ini, misalnya X-nya adalah sin T, Y-nya adalah cos 2T. Bisa nggak ini kita eliminasi? Nah, di sini mengeliminasinya tidak langsung T sama dengan ya. Di sini T-nya dalam fungsi. Di sini T-nya misalnya min tahingga sampai tahingga. Bisa nggak ini kita nyatakan dalam Kartesius? Jadi caranya adalah menghilangkan T-nya. Ada nggak bagian yang sama di sini? Diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat. Dengan identitas trigonometri, ini bisa diubah menjadi sin kuadrat T. Artinya apa? Dalam persamaan Kartesius, Y sama dengan 1 dikurang 2X kuadrat. Tapi apakah ini saja?
Ternyata enggak ya. Kalau kita gambarkan ini menjadi bentuk apa? Kurva apa di persamaan Kartesius ini? Parabola gitu. Memang ini bagian dari ini ada di persamaan parametrik ini, tetapi tidak keseluruhan ternyata. Saat kita nyatakan kepersamaan Kartesius, ternyata X-nya dibatasi di sini. Dibatasi dari berapa? Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Karena di sini X-nya sama dengan sin T. Nah, jadi ada fungsi tertentu kalau parametriknya terbatas, ya. Saat kita nyatakan Kartesius, kita perlu meninjau apakah keseluruhan atau dia terbatas. Nah, ini salah satu kurva. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Cuman kalau misalnya ada ketidaksamaan, ada tanda tak hingga itu kalau tidak bisa nggak tidak kurang dari sama dengan tak hingga atau cuman kurang dari tak hingga aja? Kurang dari tak hingga biasanya. Karena tak hingga itu kan hanya simbol. Baik, Pak. Terima kasih. Yang terjadi di persamaan parametrik, kalau kita lihat sebagai lintasan yang dilalui, mungkin dia akan bolak-balik gitu ya. Ya, Anda bisa coba simulasi nilai dari sin T. Nanti kan dari 1 turun lagi ke min 1 gitu. Kalau 1 dikurang 2x kuadrat itu terbuka kemana sih? Ke bawah. Ke bawah, puncaknya 1 gitu kan. Saat x-nya min 1 berapa? Y-nya min 1. Y-nya min 1 saat x-nya 1. Jadi min 1, 1 ya. Jadi kurvanya seperti ini. Ya kalau secara lintasan ternyata dia habis bergerak ke sana, balik lagi gitu. Dan seterusnya. Jadi kurvanya hanya sepotong ini. Sementara kalau kita lihat ini ya kurvanya kan sebenarnya kurva parabola gitu. Pak, izin bertanya. Ya, Berarti kalau persamaan parametrik silakan. terbatas, Mm-mm. berarti persamaan Kartesiusnya juga auto terbatas ya, Pak? Iya, kalau kita nyatakan persamaan parametrik ini dalam persamaan Kartesius gitu. Kalau kita tulis hanya ini kan beda kurvanya kan. Iya, Pak. Nah, jadi kita perlu batasi di sini kan. X-nya hanya dari min 1 sampai 1. Ya, seperti itu. Oke, contoh dari bentuk persamaan parametrik adalah kurva sikloid. Sikloid ini adalah kurva yang terbentuk dari lintasan suatu titik tetap pada roda yang menggelinding sempurna tanpa selip di atas jalan mendatar. Jadi tidak ada selip ya, jalannya tidak licin, jadi bolanya selalu menggelinding. Maksud dari titik tetap itu titik yang ditetapkan di roda gitu, di lingkarannya gitu. Misalnya ini titik tetapnya gitu. Nah, apa yang terjadi saat ini menggelinding ya? Kalau ini menggelindingnya sempurna, ini akan berada di posisi ke atas kan. Kalau ini menggelinding, suatu saat misalnya di sini, ya si titiknya akan pindah ke sini. Menggelinding lagi pada posisi tertentu dia akan di atas. Kemudian menggelinding lagi.
dia turun lagi gitu. Nah, persamaan kurvanya seperti apa gitu kan? Persamaannya seperti ini bentuknya ya. Ini titik tetapnya. Saat dia menggelinding, titik ini akan bergerak ya, maju. Karena kalau menggelinding ini sudutnya berubah kan. Nah, penampakan kurvanya seperti ini. Ya. Kalau ini jari-jari dari rodanya R, berarti saat menggelinding sejauh PR, berarti jarak tempuhnya sudah setengah roda, gitu kan. Saat setengah roda, berarti titik yang asalnya di paling bawah, dia akan berada di titik paling atas dari roda. Kemudian menggelinding lagi. Jadi saat menggelinding satu putaran penuh, berarti jarak yang ditempuh adalah keliling lingkaran 2PR. Setelah satu putaran penuh, berarti titiknya akan kembali ke bawah lagi. Nah, makanya kurvanya kira-kira berbentuk seperti ini. Nah, kira-kira bentuk parameternya seperti apa? Misalnya setiap titik P itu kita nyatakan koordinatnya X, Y. Kita nyatakan misalnya T itu adalah sudut tempuhnya. Berarti kalau sudut tempuhnya T, jarak mendatar yang ditempuh apa? Dan Y-nya. Mungkin yang mudah Y-nya gitu kan. Ini posisi awalnya 0. Oh, ternyata waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini contoh menentukan persamaan parametrik ya. Yang tersisa di sini nanti bagaimana menghitung turunan dari persamaan parametrik dan integral. Mungkin ada pertanyaan atau komentar sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Sampai jumpa hari Kamis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Ya. Ini habis Zoom-nya ditutup, saya boleh nelpon Bapak nggak? Ada hal yang lumayan penting. Oh, boleh. Oke ya. Ya baik, makasih Pak. Oh ya Pak, buat rekaman kalau nanti Bapak sudah sempat boleh diupload ya Pak ke yang itu linknya Pak. Ya. Oke baik Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama.